Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Shadaqallahu azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang merupakan teladan bagi kita, yang karena dia tertulis di dalam Al-Quran, maka dia merupakan tuntunan sekaligus pedoman yang aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk taat dengan sempurna. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-124, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji dengan beberapa perintah, beberapa ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian fa atammahun, kemudian dia melaksanakannya dengan sempurna. Sempurna di sini yang mungkin menjadi topik pembahasan kita dalam ceramah yang singkat ini, dalam kultum yang singkat ini selepas azan zuhur ini, yaitu bagaimana ketika kita melaksanakan perintah, kita mengerjakan dengan sempurna perintah itu. Sempurna yang dimaksud di sini bukanlah perintah itu kita kerjakan dengan mewah, kita kerjakan melebihi ekspektasi dari yang memberikan perintah, tidak. Tetapi sempurna di sini adalah sesuai dengan yang memberikan perintah, sesuai dengan keinginan dari yang memberikan perintah. Kita lihat ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus, persis seperti yang Allah inginkan yang beliau lakukan. Beliau tinggalkan istri dan anaknya di padang yang tandus, benar-benar padang sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan proses meninggalkannya pun juga demikian. Tidak kemudian beliau coba akal-akali dengan cara menyuruh sanak familinya untuk berkunjung secara berkala ke tempat itu untuk memonitor atau mengevaluasi anak dan istrinya, tidak. Beliau tinggalkan seperti yang Allah inginkan. Pun ketika beliau disuruh menyembelih anaknya Ismail alaihissalam pun juga settingannya persis seperti yang Allah inginkan. Beliau menyembelih anaknya sendiri dengan tangannya sendiri dan persis di lehernya, karena seperti itulah setting yang Allah inginkan. Jadi substansi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail bukan sekedar Ismail mati alaihissalam. Karena kalau substansinya Ismail alaihissalam adalah meninggal, banyak cara untuk membunuh Ismail. Bisa dibuang ke laut, bisa dibiarkan di hutan, bisa dimasukkan ke dalam sumur, atau bisa menggunakan tangan orang lain. Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan bukan sekedar Ismail alaihissalam itu meninggal atau mati di tangan ayahnya, bukan. Tapi bagaimana Ismail alaihissalam itu disembelih langsung oleh ayahnya dan persis di lehernya. Dan itu pula persis dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, ini yang mungkin menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita mentaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya.
Ketika kita sholat misalnya, banyak perintah dalam Al-Quran yang menyuruh kita sholat. Salah satunya wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tapi kita lihat juga ada ayat yang justru mencela orang yang sholat. Fawailul lil musallin, kata Allah. Ada apa ini? Kenapa kok Allah mengatakan neraka wail bagi orang yang sholat? Salah satunya adalah mereka sholat sekedar sholat, sekedar melepas kewajiban sholat dan bukan yang Allah inginkan. Apalagi kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali bagaimana kaifiat-kaifiat dan keinginan-keinginan Allah dan Rasulnya dalam hal sholat ini. Sholat dengan tepat waktu, sholat dengan berjamaah, sholat dengan khusyuk, dan banyak lagi lainnya. Jadi persoalannya bukan sekedar kita melepas kewajiban, yang penting sudah sholat. Bukan itu persoalannya. Apalagi kalau sampai melepaskan kewajiban pun kita masih kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, lebih parah lagi. Tetapi yang mengerjakan kewajiban, yang mengerjakan ketaatan tidak cukup hanya sekedar yang penting sudah dikerjakan. Bukan itu persoalannya. Sebab kalau sekedar itu mengerjakan kewajiban dan selesai masalahnya, pertanyaan besarnya adalah kenapa kurbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Qabil juga berkurban sebagaimana Habil juga berkurban? Jawabannya adalah karena kurbannya Qabil tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan bukankah ada ayat yang mengatakan bahwa bukanlah darah-darah dan daging-daging itu yang mengantarkan kurban kamu kepada Allah, tapi ketakwaan kamu kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya sekedar yang penting sudah mengerjakan, yang penting sudah ditunaikan, tidak cukup. Kualitas pengerjaan kita pun juga menjadi penting. Sesuai tidak dengan yang memberikan perintah. Kalau yang memberikan perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpakaian juga demikian misalnya. Banyak kalau kita jabarkan sangat panjang sekali. Sebagai contoh dalam berpakaian. Kan persoalan pakaian bukan sekedar yang penting menutup aurat. Bukan sekedar itu. Tapi ada yang lain yang Rasul inginkan misalnya. Untuk wanita misalnya, tidak menyerupai laki-laki misalnya. Tidak membentuk tubuh misalnya. Meskipun menutup aurat, tapi kemudian membentuk tubuh, itu juga bukan perintah yang Rasul inginkan. Tidak transparan misalnya. Tidak dari bahan yang menyolok dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya pesankan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini adalah bagaimana dalam kita melaksanakan perintah-perintah yang Allah berikan, tidak sekedar perintah itu kita laksanakan, tapi kemudian kita abai dengan kualitasnya. Tapi kemudian kita tidak mencari tahu apa keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam perintah itu. Bagaimana Allah menginginkan kita melaksanakan, merealisasikan perintah itu. Ketika kita membaca Quran, kan Allah inginkan kita tidak sekedar membaca Quran saja, tapi bagaimana Quran kita baca dengan tartil, tidak serampangan. Lantas bagaimana itu tidak serampangan? Ya kita belajar bagaimana cara membaca Quran. Dulu ada di pesantren seorang yang belajar hafalan Quran. Dia secara rutin, secara berkala memang menyetorkan hafalannya kepada ustadznya. Tapi kemudian si santri ini agak jengkel dengan ustadznya karena ustadznya itu selalu menyalahkan bacaannya. Entah matnya yang kurang panjang, entah makhraj hurufnya yang kurang pas, entah tajwidnya yang kurang benar. Akhirnya karena jengkel, sang santri ini kemudian mengatakan kepada ustadznya begini, "Ustadz, yang penting kan saya hafal." Ini adalah sebuah jawaban yang kadang-kadang oleh sebagian kita menjadi dasar umum. Yang penting kan saya sudah mengerjakan, tanpa peduli dengan bagaimana, apakah pekerjaan kita sesuai tidak dengan yang Allah inginkan. Lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam persis seperti yang Allah inginkan. Kadang-kadang yang Allah inginkan itu pun kalau kita lihat secara manusiawi, dalam tanda petik, tidak manusiawi. Tapi memang itulah setting yang Allah inginkan. Dan seperti itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam mengerjakannya persis seperti yang Allah inginkan. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, dalam kita mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang suami misalnya,
mencari ma'isyah. Kadang-kadang juga ketika kita melakukan absen di kantor, ketika kita mengerjakan checklist absen di kantor, kadang-kadang di antara kita banyak yang hanya mengatakan, ya yang penting kan sekedar hadir, yang penting saya sudah hadir, yang penting ada tanda tangan. Bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana kemudian kehadiran kita, bagaimana kemudian ketaatan kita, bagaimana kemudian ketika kita melaksanakan perintah itu sesuai dengan yang memberikan perintah. Inilah yang dikatakan fa'atammahum, yaitu sempurna kita mengerjakan ketaatan itu. Tidak diakal-akali, tidak kemudian kita ambil yang penting substansinya. Siapa bilang perintah itu hanya substansi yang kita kerjakan? Tidak. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, hadis Rasulullah juga mengatakan ada orang-orang yang berpuasa yang dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Ini bagaimana ada perintah tapi kemudian ada yang meniadakan? Karena persoalannya puasanya tidak sesuai dengan keinginan orang atau zat yang memberikan perintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, marilah kita perbaiki apa yang sudah kita kerjakan. Kita tingkatkan lagi ketaatan yang sudah kita lakukan, keseharian yang sudah kita kerjakan, dengan cara kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan niat kita, kekhusyuan kita sesuai dengan Allah yang memberikan perintah. Karena pada dasarnya nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar hanya kewajiban itu lepas, tapi kita inginkan bagaimana perintah itu dikerjakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang telah diberikan dan dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan sangat baik, yaitu bagaimana kita mencoba mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala persis sebagaimana maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti maunya Rasulullah, dan kita jauhi larangan Allah dan Rasulnya sebagaimana Allah dan Rasulnya menginginkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an